corak kesengajaan. Ada corak kesengajaan sebagai maksud, ada corak kesengajaan sebagai kemungkinan, ada corak kesengajaan sebagai kepastian. Di luar tiga corak kesengajaan ini kita mengenal ada yang namanya jenis tipe kesengajaan. Ada kesengajaan berwarna, ada kesengajaan tidak berwarna. Kalau kita mau pindah lagi, ada yang namanya jenis kesengajaan. Jenis kesengajaan ini kalau kita jumlahkan yang mulia, mulai dari corak kesengajaan, tipe kesengajaan, sampai jenis kesengajaan, ini jumlahnya ada 18. Dari buku saya ini saya jelaskan satu persatu. Sesudah sidang ini saya akan berikan kepada majelis yang mulia. Contoh konkret yang mulia, pasal di dalam KUHP yang menghendaki motif itu adalah pasal 378 KUHP. Saya bacakan pasal 378. 378 ini dia tidak hanya menghendaki motif, dia menghendaki motif, perbuatan, dan akibat. Saya bacakan ketentuan pasal 378. Barang siapa dengan maksud. Kalau rumusan delik itu menggunakan kata-kata dengan maksud yang mulia, maka di situ tidak ada kesengajaan lain selain kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud itu apa? Kesengajaan sebagai maksud itu membutuhkan motif. Harus ada motif, ada perbuatan, ada akibat. 378 itu menghendaki semuanya. Motifnya apa? Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Caranya apa? Caranya itu adalah secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulsiat atau rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang lain. Nah, apa akibat yang dikehendaki? Akibat yang dikehendaki adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberikan memberikan utang maupun menghapuskan piutang. Pasal ini dia mengandung motif karena ada kata-kata barang siapa dengan maksud. Jadi sudah tidak ada lagi kesengajaan yang lain selain kesengajaan sebagai maksud. Dalam teori, kesengajaan sebagai maksud ini dikenal dengan istilah dolus directus. Dolus directus antara motif, perbuatan, dan akibat harus betul-betul terwujud. Demikian. Baik, saudara ahli. Kalau memang seperti itu, apakah pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu menghendaki adanya motif dalam perbuatan yang tadi sudah dijelaskan dan pertanggungjawaban pidananya? Yang mulia, sidang ini selalu disiarkan oleh beberapa stasiun TV. Saya mengikuti dari awal sampai akhir, kalau biasanya memang ini ada siaran langsung dalam sidang ini. Biasanya selesai sidang ini, saya mendengar beberapa komentator mengenai persidangan. Yang bikin saya tergelitik dalam hati, kadang-kadang komentator itu tidak mengerti apa yang dia komentari. Contoh konkret, ada komentator yang mengatakan bahwa pasal pembunuhan berencana itu membutuhkan motif. Itu menyesatkan. Sekali lagi itu menyesatkan dan memberikan distorsi informasi. Saya tegaskan bahwa jangankan pasal 338, pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu sama sekali tidak membutuhkan motif. Kata-kata berencana yang ada di dalam konstruksi pasal 340 dalam konteks teori namanya dolus premeditatus. Dolus premeditatus itu mensyaratkan 3 hal. 3 hal itu, 3 syarat. Yang pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi dolus premeditatus dalam konteks pasal 340 ini dia memberikan
gap memberikan batasan dengan pasal 338. Kalau pasal 338 itu delik pembunuhan biasa, yang dalam konteks teori kita katakan sebagai dolus repentinus. Sementara dolus premeditatus itu harus membutuhkan pemikiran yang matang. Tetapi saya tegaskan itu dia tidak membutuhkan motif. Demikian. Baik, ketegasan sekali lagi, pembunuhan dan pembunuhan berencana tidak menghendaki motif? Saya kira jawaban saya tegas dan jelas yang mulia. Sehingga mengapa saya sudah memfotokopi buat yang mulia. Sejarah pembentukan pasal 340 KUHP di Belanda dalam bukunya Jan Remeling ini dijelaskan secara gamblang bahwa pasal 340 KUHP itu tidak membutuhkan motif. Meletakkan motif itu jauh di luar rumusan delik. Jadi Jan Remeling ini adalah dia hoogleraar ya, guru besar dari Rijksuniversiteit van Groningen, tapi juga Jaksa Agung Belanda waktu itu, yang doorberwerk bersama Hassewinkel Suringha menulis buku ini. Dan kemudian dia mengutip pendapat Van Veen ketika perumusan pasal 340 KUHP di negeri Belanda yang kemudian diterapkan secara konkordasi beginselen ke dalam KUHP Indonesia. Di situ ada perdebatan. Apakah kita mau merumuskan pasal pembunuhan itu sama dengan KUHP Jerman ataukah tidak? Kalau KUHP Jerman dia membutuhkan motif. Ini dijelaskan dalam halaman 171 bukunya Jan Remeling, sehingga kemudian dengan mengutip pendapat Van Veen dikatakan di situ bahwa rumusan pembunuhan dalam KUHP Jerman itu berlawanan dengan prinsip pembuatan undang-undang Belanda yang justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin dari rumusan delik. Jadi jangan capek-capek cari motif karena pasal itu tidak membutuhkan motif. Jadi kalau nanti mungkin majelis yang mulia bersidang di tempat lain cerita soal pembunuhan berencana, kalau ada ahli pidana yang bilang harus memerlukan motif, suruh baca ulang mengenai sejarah pembentukan KUHP di Belanda. Demikian yang mulia. Baik saudara ahli, seperti ini sekarang. Di dalam surat dakwaan itu misalkan ya, sudah ada uraian mengenai latar belakang melakukan suatu tindak pidana. Itu apa penjelasannya? Sudah ada motif dijabarkanlah dalam surat dakwaan. Kemudian dijabarkan juga mengenai unsur-unsur dalam pembunuhan berencana itu. Sampai akhirnya kepada akibat bahwa si korban itu mati. Apabila dalam surat dakwaan itu nanti dalam surat tuntutan tidak analisa mengenai motif, apa akibatnya terhadap surat dakwaan itu? Yang mulia, suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengejawantahan asas legalitas. Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas. Yang kedua adalah fungsi unjuk bukti. Yang dibuktikan oleh penuntut umum itu hanyalah bestandil. Apa perbedaan antara bestandil dan elemen? Yang mulia, kalau kita membuka kamus bahasa Belanda Indonesia, elemen itu diartikan sebagai unsur, bestandil diartikan juga sebagai unsur, padahal itu dua hal yang berbeda. Elemen bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Bestandil itu adalah unsur yang ekspresif verbis di dalam rumusan delik. Penuntut umum hanya diembani kewajiban membuktikan bestandil. Ketika dalam satu surat dakwaan bercerita mengenai motif bla 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 bla, itu semata-mata hanya untuk mengkonstruksi perbuatan pidana itu. Yang dibuktikan oleh penuntut umum hanyalah sebatas bestandil dari pasal yang didakwakan. Di luar dari itu bukanlah tugas penuntut umum. Dan memang rumusan pasal itu tidak menghendaki pembuktian di luar bestandil. Demikian yang mulia. Saudara ahli, mungkin saya sambung pertanyaan dari rekan saya tadi. Agak bergeser, mungkin lebih kepada hukum acara pidana, karena saudara ahli tadi menyatakan bahwa ahli juga sebagai hukum dalam bidang hukum acara pidana. Ada satu pertanyaan saya terkait hukum acara pidana. Apa yang menjadi parameter untuk membuktikan suatu perbuatan